sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Yang lagi ramai adalah soal kelebihan bayar, atau kita istilahkan saja lebay, lebih bayar, atau kelebihan bayar. Nah, menyikapi ini, beberapa teman juga kembali minta saya untuk menyoroti ini sedikit lebih jauh. Maka seperti biasa saya menuliskan artikelnya. Judulnya adalah Lebay, Kelebihan Bayar ala Administrasi Pemerintahan Anies Baswedan. Pendek saja, begini ceritanya. Mulai saja dari contoh kasus pembukuan akuntansi sederhana deh. Bagaimana sih menjurnal kelebihan bayar atau overpaid. Misalnya, perusahaan menerima kelebihan pembayaran dari pelanggan sebesar 100.000 perak. Seharusnya cuma 5 juta perak, tapi dibayarnya 5,1 juta perak. Jurnalnya cukup sederhana. Bukukan debit kas bank 5,1 juta rupiah, lalu di sisi kredit pada piutang usaha 5 juta rupiah dan utang lain-lain 100.000 rupiah. Kemudian saat pengembalian dibukukan debit utang lain-lain 100.000 rupiah dan pada kredit kas bank 100.000 rupiah. Balance. Maka persoalan akunting untuk perkara overpayment atau kelebihan bayar sementara ini selesai, solve. Iya, tapi itu kan soal pembukuan akuntansi dari pihak penerima kelebihan bayar. Kalau dari pihak pembayar, tentu ia baru tahu bahwa telah kelebihan bayar kalau diberitahu oleh si penerima pembayaran, atau tersadar sendiri belakangan, duit pembayarannya ternyata kelebihan nih. Masalahnya, sahabat, apakah kedua belah pihak, penerima dan pembayar, saling memberitahu, artinya jujur, bahwa terjadi kelebihan bayar, atau titik isi sendiri. Kemudian, catatan pembukuan akuntansi itu semacam catatan sejarah, histori, yang setiap entry-nya mesti dilakukan secara cermat, teliti, alias akurat, berdasarkan bukti-bukti tertulis dari setiap transaksi pembelian atau pembayaran yang ada. Jadi harus faktual. Tapi oke lah, tak usah terlalu dipusingkan dulu. Sekarang kita mau bicara perkara yang lagi trending topik, yaitu soal kelebihan bayar lebaynya Pemda DKI Jakarta. Sahabat, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita tentunya adalah, dari mana BPK bisa tahu ada kelebihan pembayaran? Apakah ini artinya BPK mendeteksi adanya bukti pembelian atau pembayaran yang tidak sesuai pencatatan pada kedua belah pihak, penerima dan pembayar? Atau apakah pihak Pemda DKI Jakarta ada salah, tidak akurat dalam posting jurnalnya? Atau malah BPK sedang mengendus adanya semacam acquisition cost atau harga perolehan yang tidak wajar dalam transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Sahabat, harga perolehan atau acquisition cost seperti diketahui itu memiliki beberapa akun pengeluaran, seperti misalnya harga beli aktiva, beban angkut, beban pemasangan, beban instalasi, beban asuransi, beban percobaan, dan beban balik nama. Kira-kira begitu. Atau terlebih dari itu, BPK telah atau sedang melakukan semacam audit investigatif terhadap laporan keuangan Pemda DKI. Misalnya dengan membandingkan harga tercantum di kwitansi atau bukti bayar dengan harga pasar. Sahabat, di laman BPKP diterangkan bahwa audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Jadi yang mana nih? Cara pembukuannya yang bodoh, salah posting, jurnal tidak akurat, atau memang ketahuan adanya praktek markup, artinya ya korupsi. Nah, lalu mau diapakan? Itu kan persoalannya.
Sahabat, ramai sekali perbincangan di media perihal kelebihan bayar oleh Pemda DKI Jakarta ini. Sampai ada tagar kelebihan bayar segala. Litani atau daftar kelebihan bayar itu pun semakin hari semakin panjang deretannya. Sementara ini, sampai awal Agustus 2021 yang terdeteksi kelebihan bayar adalah untuk proyek-proyek Damkar 6,52 miliar, PLTS sekolah 1,12 miliar, Transjakarta 4,415 miliar, proyek limbah 1,59 miliar, alat rapid test 1,1 miliar, masker 5,85 miliar, KJP 2,3 miliar, gaji pegawai 860 juta, jaringan internet 1,79 miliar, elevator RSUD 1,32 miliar. Transjakarta tadi ya 415 miliar. Buset, gede amat. Total sementara ini mencapai sekitar 437,45 miliar. Pertanyaannya, apakah daftar lebay kelebihan bayar ini bakal terus bertambah? Ya, wallahualam. Apakah ini soal atau cuma soal kebodohan atau salah posting tidak akurat dalam pencatatan pembukuan akuntansi? Kalau begitu, ini soal kekhilafan saja, mesti dikoreksi. Lalu, apakah oknum pencatatnya mesti minta atau bikin surat minta maaf dengan meterai 10.000 gitu misalnya, seperti yang biasa dilakukan di kita. Tapi anehnya, kenapa khilafnya bisa berulang-ulang dan jumlahnya kok bisa segede piton habis menelan sapi? Lalu si penerima kok diam saja? Aduh, ini kalau kita bayangkan para perwira di Sunda Empire mungkin akan bilang, liar ieu mah beleguk pisan. Atau memang ada mens rea atau niat jahat di balik kelebihan bayar ini. Dan kalau ini yang terjadi, mestinya bisa jadi urusan pidana tuh. Dan kalau jadi urusan pidana, tentunya bakal menyeret oknum-oknum di balai kota, mulai dari pelaksana di level bawah sampai biang keroknya di level atas. Nah, menimbang spektrum jumlah lebay atau kelebihan bayar yang segede gaban itu, seyogianya penggede balai kota nggak boleh dong berlagak Pilatus istilahnya, cuci tangan begitu ya. Tapi ini tentu tergantung dari hasil audit investigatif BPK yang mesti sangat cermat, jujur, serta berintegritas, supaya kemudian ditindaklanjuti dengan serius disertai komitmen total dari pihak KPK. Nah, BPK dan KPK sudah semestinya lah bisa mengusut secara tuntas, lantaran indikasi-indikasi kecurangan atau fraudnya kan sudah terlalu jelas, las. Ya, sahabat, itu catatan singkat mengenai kelebihan atau kelebihan bayar, fenomena yang sebetulnya memalukan kalau masih punya rasa malu, yang terjadi di administrasi pemerintahan daerah DKI Jakarta di bawah pimpinan Bapak Anies Baswedan. Kira bisa menjadi perspektif dan sekedar kritik dan masukan. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.